Ada statement yang menarik, ya, Kay. Siap. Hendro Priyono mengatakan kalau masih ada orang yang ingin kembalinya NII, ya mimpi. Mimpi. Iya kan? Betul. Untuk menyadarkan orang mimpi, kan harus menggunakan juga bantuan yang sudah sadar. Nah, ini menarik ini. Nah, kemudian yang masih tidur, yang sudah sadar waktu itu, Panji Gumilang. Dari sisi ideologi dan politik sudah dinyatakan clear oleh Presiden Indonesia B.J. Habibie dengan meresmikan ke sana. Ustaz, bagaimana Anda melihat kiprah Pak Hendro Priyono kemudian yang disangkut pautkan dengan Panji Gumilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV masih tentang Panji Gumilang dan Al Zaitun, Ustadz. Siap. Ya, saya bersama dengan Ustadz Mukti Ali Al-Qusairi, Ketua LBM PWNU DKI. Dan ini ada statement beliau di berita itu di beberapa media termasuk di CNN bahwa Hendro Priyono buka suara soal Al Zaitun, tepis backing Panji Gumilang. Cara politik saya kira tidak ada masalah waktu itu. Karena Presiden RI yang meresmikan. Artinya kalau dalam perkembangan itu berbeda, tentu saja pengetahuan saya ini pengetahuan zaman saya. Tahun 1999 pertama kali saya dengar nama Al Zaitun, dan 2001 2002 saya lupa, itu kedua kalinya saya tahu Al Zaitun. Hendro Priyono mengatakan kalau masih ada orang yang ingin kembalinya NII, ya mimpi. Mimpi. Iya kan? Betul. Untuk menyadarkan orang mimpi, kan harus menggunakan juga bantuan yang sudah sadar. Nah, ini menarik ini. Nah, kemudian yang masih tidur, yang sudah sadar waktu itu, Panji Gumilang. Dari sisi ideologi dan politik sudah dinyatakan clear oleh Presiden Indonesia B.J. Habibie dengan meresmikan ke sana. Ustaz, bagaimana Anda melihat kiprah Pak Hendro Priyono kemudian yang disangkut pautkan dengan Panji Gumilang? Ya. Sepengetahuan Anda dari referensi yang Anda baca itu ya. Mungkin akan merespon dulu yang dikutip Pak Yusuf, yang disampaikan oleh Pak Hendro Priyono, Dr. Hendro Priyono ya. Kalau saya memahami dari apa yang dikatakan beliau, itu kalau beliau kan mengibaratkannya, menganalogikannya, itu seperti ada orang yang masih bermimpi, tidur pulas mimpi. Ada dari mereka yang bermimpi tidur pulas itu ada yang sudah terjaga, ada yang sudah sadar, gitu. Nah, untuk membangunkan temannya yang masih bermimpi, ya kan, dalam tidur pulasnya, itu melalui orang yang sudah sadar, orang yang sudah terjaga dari mimpinya. Oke, nah, dalam hal ini, kalau saya menafsirkan bahwa memang betul Panji Gumilang ini itu dulunya memang bagian dari mereka yang punya mimpi NII, menegakkan negara Islam Indonesia. Akan tetapi Panji Gumilang ini adalah orang yang setelah di tracking ya, mungkin secara di spionase, mungkin dicarikan informasi oleh negara dan diputuskan oleh Presiden pada waktu itu B.J. Habibie ya, bahwa Panji Gumilang ini adalah mantan NII yang sudah sadar, yang kembali ke NKRI, yang pikirannya itu sudah ideologi Pancasila, seperti itu. Nah, cara untuk menyadarkan teman-temannya atau jaringan-jaringan yang masih di NII, maka negara itu punya kepentingan melalui Panji Gumilang ini untuk melakukan, kalau bahasa sekarangnya ya Pak Yusuf, itu deradikalisasi kepada mereka. Pola yang semacam ini itu sebetulnya dilakukan juga saat ini Pak Yusuf oleh
Densus 88 dan BNPT. Iya, oke ya. Itu. Nah, Densus 88 dan BNPT itu Iya. merekrut dan berkolaborasi dengan ex-napiter, mantan narapidana teroris yang sudah kembali ke NKRI. Contohnya kan banyak, Ali Imron, lalu ini yang saya bawakan bukunya Nasir Abbas. Nah, Nasir Abbas, lalu ya banyak yang lainnya. Itu kan mereka ini sudah kembali mengakui ideologi Pancasila dan NKRI. Di satu sisi BNPT dan Densus ini mungkin mendapatkan informasi dari ex-napiter ini ya tentang jaringan, tentang apa yang dipikirkan oleh mereka yang masih di dalam jaringan. Lalu kemudian di sisi yang lain BNPT dan Densus ini melalui ex-napiter ini mereka menggunakan ex-napiter ini sebagai tokoh deradikalisasi terhadap mereka. Sebab apa? Ex-napiter ini kan, ini ibarat orang itu memiliki dua sekaligus. Yang pertama jaringan, mengetahui virus, lalu kemudian mengetahui obatnya, antivirusnya. Sehingga ketika berhadapan dengan orang yang sedang kena virus, tahu tahu bahwa virusnya ini A, B, C, D. Sebelum ketemu itu sudah tahu akan ngomong apa. Yang masih ada di jaringan itu. Nah, bagaimana cara? Nah, itu seperti itu kalau menurut saya. Posisi Pak Hendro seperti itu. Stop di situ ya. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa Panji Gumilang tadinya adalah NII, jaringan NII? Dari mana? Ya, dari banyak referensi. Pertama referensi yang mana? Pertama begini. Kata-kata Pak Hendro tadi itu jelas mengatakan bahwa Panji Gumilang itu adalah salah satu orang yang sudah sadar. Kan, berarti. Dan lalu kemudian di banyak referensi, misalkan nih konsep cuci otak NII, membongkar pola doktrin dan rekrutmen, manajemen pembinaan, pendanaan dan organisasi. Ini tentang di dalamnya juga tentang keterlibatan Panji Gumilang di NII. Lalu kemudian referensi Al-Haidar di sini. Lalu kemudian dan referensi yang lainnya juga menunjukkan bahwa memang dulunya Panji Gumilang itu adalah bagian dari NII, tapi yang sudah sadar sekarang. Nah, itu. Itu kalau merujuk kepada statement dari Hendro Priyono. Hendro Priyono kan jelas sekali. Nah, ini Anda bawa buku nih, Al Zaitun Sumber Inspirasi Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Nah, di sini yang Anda bawa buku ini, ini ada sambutan dari mantan Kepala Badan Intelijen Indonesia. Jadi Jenderal TNI Profesor Dr. HM Hendro Priyono, ST, SHMH. Jadilah petarung Republik Indonesia. Al Zaitun itu mengajarkan toleransi dan perdamaian. Mengajarkan Pancasila dan mendidik santrinya supaya menjadi warga negara Republik Indonesia yang baik sesuai kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu kebenarannya. Tapi oleh orang-orang lain masih dituding NII, Negara Islam Indonesia. Bagaimana mungkin NII mengajarkan Pancasila? Bukankah NII menentang dan mengkafirkan Pancasila dan NKRI? Ini sambutan dari Hendro Priyono di bukunya Al Zaitun. Kemudian lanjut, maka saya berpesan kepada seluruh sivitas Akademi Al Zaitun, khususnya para santri, mahasiswa dan alumni Al Zaitun untuk semakin tekun belajar. Sehingga sejarah akan mencatat bahwa Al Zaitun telah mencetak kadar-kadar pemimpin bangsa yang handal, berjiwa toleran dan damai, dan menjadi petarung handal yang mencintai masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia berasas Pancasila dan Undang-Undang 45 Merdeka. Ini kalau dari sini gitu aja. Apa yang bisa Anda maknai sambutan Hendro Priyono di bukunya Al Zaitun?
Ya, saya maknai bahwa beliau ini posisinya kan sebagai menteri. Iya, iya. Sebagai menteri, apa namanya, sudah pasti resmi, ya kan, sebagai menteri representasi Republik Indonesia. Iya. Nah, ya kan menteri. Iya. Pada waktu. Jadi beliau sambutannya adalah mantan kepala Badan Intelijen. Iya, mantan kepala BIN dan apa namanya, kalau kita melihat secara keseluruhan dari buku ini itu menggambarkan dari makna apa yang dikatakan Pak Hendro. Ada gedung Dr. Insinyur Soekarno. Iya. Jadi di dalam Al-Zaitun tuh nama gedungnya itu Dr. Insinyur Haji Soekarno. Ada lagi apa namanya, Soeharto. Ya, Jenderal Besar Soeharto. Iya, iya. Ya kan. Lalu kemudian di dalam buku ini juga dijelaskan prinsip-prinsip Al-Zaitun. Iya, di iya. antaranya itu Pancasila. Iya. Lalu kemudian mengokohkan Indonesia. Iya. Yang ketiga itu toleransi, yang keempat demokrasi, yang kelima itu tentang lingkungan. Jadi punya apa namanya, punya misi Al-Zaitun ini untuk menjaga lingkungan. Gitu. Makanya go green dan lain sebagainya gitu. Oke, Anda sudah ke Al-Zaitun belum? Saya pernah apa namanya dulu sebelum ramai seperti ini. Itu pernah melihat karena kan saya pernah penelitian pesantren Indonesia. Oh iya, termasuk Al-Zaitun itu. Jadi tahu situasi di dalam Al-Zaitun itu ya? Iya, tahu. Iya, tapi memang kalau soal lebih mendalam lagi, itu kan perlu ada informasi dari orang yang berkecimpung di dalamnya. Saya hanya melihat dari kacamata luar. Apa yang terlihat gitu. Dan di dalam buku ini jelas bahwa praktek misalkan toleransi, misalkan yang sekarang lagi kontroversi, betul. Nyanyian Ibrani. Ibrani itu Havenyu Salom Aleichem itu ya. Havenyu Salom itu kan dinyanyikan di Al-Zaitun. Itu sebetulnya kalau saya pernah menafsirkan itu bukti mereka itu dua hal. Yang pertama toleransi. Lah yang kedua juga perdamaian. Oke, gitu. Jadi yang sering kali didengungkan oleh Panji Gumilang itu kan ingin agar Indonesia itu menjadi agen perdamaian bagi Israel dan Palestina. Gitu kan yang sering diperhatikan. Meskipun itu menjadi statement Anda itu seperti membela Al-Zaitun dan Panji Gumilang, ini bagaimana nih? Enggak, saya kan menjelaskan isi buku ini. Oh, iya. Kan? Jadi bukan membela Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Enggak, kalau soal membela dan tidak, itu kan saya membela berdasarkan apa yang saya baca. Jadi begini Pak Yusuf, kalau sikap saya sendiri, ini yang pertama gini, kalau soal Al-Zaitun Pak Yusuf, kalau terkait dengan produk pemikiran, yang sifatnya itu dinamis, ya kan, mutaghayyirat, bukan qat'i, bukan sesuatu yang sudah paten harus diikuti gitu. Karena di dalam Islam itu ada dua, ada qat'i dan dhonni. Yang qat'i itu yang paten harus diikuti, tapi ada yang dhonni. Dhonni ini mutaghayyirat, dinamis. Sehingga di situ menciptakan penafsiran-penafsiran, banyaknya keragaman pendapat, khilafiyah gitu. Nah, kalau di ranah dhonni atau mutaghayyirat atau yang ranah khilafiyah ini, sebetulnya kita tidak boleh menyeret seseorang ke ranah hukum, apalagi hukum positif dengan penistaan agama itu. Jadi gini, tadi kan kalau soal khilafiyah penafsiran, betul. Yang selama ada ulama yang berpendapat yang sama di dalam khazanah klasik,
Nah, itu kita menurut saya tidak bijak kalau diseret ke pasal penistaan agama. Barangkali ada pendapat yang sama ulama-ulama di kitab ini. Nah, tapi ya kan saya setuju kepada sikapnya Prof. Mahfud MD, lalu kemudian para pakar hukum Zaitun dan Panji Gumilang, seandainya ada unsur pidananya, nah maka disitulah diselesaikan secara hukum. Pokoknya tentang Panji Gumilang ini dan Al Zaitun sedang ramai bahwa pondok pesantren yang ada di Indramayu itu menyedot perhatian karena statement-statement kontroversialnya sang pendiri, yaitu Panji Gumilang. Belakangan Panji Gumilang dilaporkan atas penistaan agama, dan juga Prof. Mahfud dan kawan-kawan telah melakukan press conference bahwa ada indikasi pidana di sana. Ya, kita apresiasi terhadap Prof. Mahfud untuk terus menelusuri bagaimana proses pidananya, apakah ada dan tidak. Tetapi saya setuju juga dengan Ustadz Mukti Ali bahwa hal-hal yang berkenaan dengan khilafiyah, dengan pemikiran, itu adalah ranah dinamisasi tentang Islam, tentang fikih Islam, pemikiran Islam. Itu juga harus diapresiasi. Kita kadang-kadang ini shock dengan perbedaan mazhab, perbedaan pemikiran, dan perbedaan faham. Ya, itu mungkin yang bisa kita podcastkan. Lain kali nanti kita ini akan lebih dinamis lagi. Mudah-mudahan mantan santri-santri Al Zaitun akan saya undang. Ini kalau mau gitu ya. Kalau mau saya menantang Anda mantan NII, kemudian juga mantan Al Zaitun gitu, atau yang masih di Al Zaitun untuk podcast seperti apa sebenarnya gitu tentang sosok jadi kepo ini. Atau sekalian kita ke Al Zaitun ini lihat gitu. Ya pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Kiai Mukti Ali, Ketua LBM PWNU DKI Jakarta. Terima kasih Dad. Sama-sama Pak Yusuf. Dan juga kepada pemirsa pada Suha TV, jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.